Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Nabila Najwa dari kelas 1B Pendidikan Bahasa Arab YIN Pontianak. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk hadis yang dilihat dari aspek kontennya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, hadis yaitu suatu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama telah mengklarifikasikannya kepada 3 bagian ini. Meskipun masih ada tambahan, namun para ulama ini berbeda pendapat. 3 bagian ini yang relatif disepakati oleh ulama. Yang pertama ada hadis qauli, yang kedua ada hadis fi'li, dan terakhir ada hadis takriri. Yang pertama, saya akan membahas tentang hadis qauli. Sejarah bahasanya, qauli artinya perkataan. Jadi hadis ini adalah hadis yang disandarkan dari perkataan Nabi SAW. Sebagaimana contoh yang saya paparkan ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak sholat. Dari contoh hadis tersebut, terdapat kata qala, yaitu artinya berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata atau berbicara. Ini yang menandai bahwa hadis ini adalah hadis qauli. Dan selanjutnya ada hadis fi'li. Dari aspek kebahasaannya, hadis fi'li dari kata fi'lun, arti perbuatan atau perilaku. Jadi hadis fi'li ini adalah hadis yang disandarkan dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari contoh yang saya tampilkan ini adalah hadis tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan untuk mendahulukan sisi kanan di dalam memakai sandalnya, menyisir rambutnya, cara bersucinya, dan di dalam setiap keadaannya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari isi hadis tersebut yang telah diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ tidak ada terdapat kata qala yang seperti hadis sebelumnya, yaitu hadis fi'li, yaitu hadis qauli. Di sini itu yang membedakan antara hadis qauli dan hadis fi'li. Kalau hadis fi'li ini tidak terdapat kata qala ataupun yaqulu, tapi terdapat kata kana. Di sini menggambarkan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendahulukan sesuatu kegiatannya, seperti dalam memakai sandal, menyisir rambutnya, atau cara bersucinya, dan dalam setiap keadaan beliau itu mendahulukan dari sebelah kanannya. Di sini di sini menjelaskan bahwa perilaku beliau dalam kehidupannya sehari-hari, bukan dari ucapan beliau, melainkan perilaku beliau.
hadis ini merupakan hadis fi'li. Next, pembahasan selanjutnya yaitu tentang hadis takriri. Dari aspek bahasanya, takriri yang artinya ketetapan atau persetujuan. Jadi, hadis takriri yaitu hadis yang disandarkan dari ketetapan atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang saya paparkan, ini adalah contoh dari hadis takriri yang berbunyi An Khalid bin Walid annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah fa'tiya bidabbin mahnuz fa ahwa ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi faqala ba'du niswah akhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an ya'kula faqalu huwa dabbun ya Rasulullah farafa ayadah faqultu ahramun huwa ya Rasulullah faqala la walakin lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni afu qala Khalid fajtarartuhu fa'akaltuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Artinya, dari Khalid bin Walid, sesungguhnya ia masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Maimunah. Lalu disajikan daging dab. Daging dab ini yang biasanya dikenal dengan daging biawak. Terus selanjutnya Rasulullah menjulurkan tangannya untuk mengambilnya. Berkatalah sebagian wanita yang ada di rumah, beritahukanlah Rasulullah apa yang dimakannya. Mereka lantas berkata, wahai Rasulullah, itu adalah daging dab. Rasulullah menarik kembali tangannya. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah binatang ini haram? Beliau menjawab, tidak, tetapi binatang ini tidak ada di tanah kaumku, sehingga aku merasa jijik padanya. Khalid berkata, aku pun mencubitnya dan memakannya, sementara Rasulullah memerhatikanku. Hadis riwayat Bukhari. Di sini Rasulullah tidak menganjurkan juga sahabatnya untuk memakan daging dab tersebut, tidak juga melarangnya, tetapi hanya melihatnya atau membolehkannya. Rasulullah di situ hanya memperhatikan si Khalid memakan daging dab. Sini ini yang merupakan hadis takriri, yaitu hadis yang disandarkan dari ketetapan atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hukum makan daging dab itu di luar pembahasan saya, jadi ini hanya menganalisa tentang hadis takriri. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pembahasan saya tadi yaitu bentuk-bentuk hadis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hadis fi'li, dan yang kedua ada hadis qauli, yang terakhir ada hadis takriri. Dari perbedaan tersebut kita lihat dari penamaan hadis tersebut, penamaan dari bentuk-bentuk hadis ini. Yang pertama ada hadis qauli, itu yang berasal dari kata qaulun, yaitu perkataan. Jadi itu adalah hadis yang bersumber dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua ada hadis fi'li. Fi'li berasal dari kata fi'lun, yang artinya perbuatan atau perilaku. Jadi hadis ini adalah hadis yang disandarkan dari perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ada hadis takriri. Takriri artinya ketetapan atau persetujuan. Jadi hadis ini adalah hadis yang berasal dari ketetapan atau persetujuan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ beliau tidak menganjurkan juga yang seperti yang sudah saya jelaskan. Di situ beliau tidak menganjurkan, tidak pula melarangnya,
tetapi Nabi Muhammad SAW membolehkannya. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.